Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Mariska Triandini Suprivianteningrum dengan NIM 2108031020028 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas soal pada materi akuntansi transaksi pembiayaan masyarakat. Simak video ini sampai akhir ya. Pada poin pertama, di sini ada definisi musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106, mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Transaksi musyarakah merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi, sama halnya dengan mudharabah. Dengan demikian, transaksi ini memiliki banyak kesamaan dengan transaksi mudharabah. Beberapa kesamaan transaksi musyarakah dengan transaksi mudharabah adalah pembiayaan hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif, dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atas usaha yang didanai. Poin kedua, yaitu ada ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu musyarakah hak milik atau syirkatul amlak dan musyarakah akad atau syirkatul uqud. Musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan. Sementara itu, musyarakah akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan atas musyarakah inan, musyarakah abdan, musyarakah wujud, dan musyarakah muwafadoh. Musyarakah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Musyarakah abdan atau syirkah usaha adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh atau praktik mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama akuntan atau konsultan. Musyarakah wujud adalah kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Adapun musyarakah muwafadoh adalah musyarakah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang, dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Musyarakah permanen yaitu musyarakah dan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun atau biasa disebut dengan musyarakah mutanakisah yaitu musyarakah dan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Poin yang ketiga, ada rukun transaksi musyarakah. Rukun transaksi musyarakah meliputi dua pihak transaktor, objek musyarakah meliputi modal dan usaha, serta ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. Pertama, transaktor yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Kedua, objek musyarakah. Objek akad musyarakah meliputi tiga aspek, yaitu yang pertama modal. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah, disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas dan atau aset non-kas. Yang kedua kerja. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan, musyarakah DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya, untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan, maupun ketika penghentian musyarakah. Dalam hal kerugian, DSN mewajibkan kerugian dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Ketiga, ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu masyarakat bisnis. Pada poin keempat, di sini ada contoh soal kasus, yaitu pada tanggal 12 Januari WXA, BPRS Bangun Marwah Warga atau PMW dan Bapak Indra menandatangani akad musyarakah permanen untuk pembiayaan usaha fotokopi senilai 40 juta rupiah, yang terdiri dari 30 juta rupiah kontribusi BPRS dan 10 juta rupiah kontribusi Bapak Indra. Bagi hasil didasarkan pada laba bruto atau penjualan dikurangi biaya kertas dengan nisbah bagi hasil 20% BPRS dan 80% Bapak Indra. Bagi hasil disepakati untuk dibayar dan dilaporkan setiap tanggal 20 mulai bulan Februari. Pembiayaan masyarakat disepakati jatuh tempo pada tanggal 20 April WXA. Buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Pada transaksi pertama, tanggal 12 Januari, BPRS atau saat akad membuka cadangan pembiayaan masyarakat untuk Bapak Indra. Transaksi kedua, pada tanggal 12 Januari, saat akad, BPRS membebankan biaya administrasi sebesar 0,2% dari nilai pembiayaan dan langsung diambil dari rekening Bapak Indra. Transaksi ketiga, tanggal 20 Januari, BPRS mentransfer sebesar 30 juta rupiah ke rekening Bapak Indra sebagai pembayaran porsi investasi BPRS. Transaksi keempat, tanggal 20 Februari, WXA, Bapak Indra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 5 juta rupiah dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto. Transaksi kelima, tanggal 20 Maret WXA, Bapak Indra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 4 juta rupiah dan membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto pada tanggal 25 Maret WXA. Transaksi ke-6, tanggal 20 April WXA, Bapak Indra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 6 juta rupiah dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto. Dan transaksi terakhir yaitu transaksi 7, tanggal 20 April WXA, saat jatuh tempo Bapak Indra lunasi pembiayaan masyarakat sebesar 30 juta rupiah via debit rekening. Berikutnya adalah penyelesaian dari contoh soal kasus sebelumnya. Pada transaksi pertama, tanggal 12 Januari, BPRS atau saat akad membuka cadangan pembiayaan masyarakat untuk Bapak Indra. Jurnalnya, tanggal 12 Januari, WXA, pos lawan komitmen administrasi pembiayaan masuk di debit sebesar 30 juta rupiah dan kewajiban komitmen pembayaran administrasi masuk ke kredit sebesar 30 juta rupiah. Pada transaksi kedua, tanggal 12 Januari atau saat akad, BPRS membebankan biaya administrasi sebesar 0,2% dari nilai pembiayaan dan langsung diambil dari rekening Bapak Indra. Jurnalnya, tanggal 12 Januari, WXA, kas atau rekening nasabah Bapak Indra masuk ke debit sebesar Rp60.000 dan pendapatan administrasi masuk ke kredit sebesar Rp60.000. Untuk perhitungannya yaitu 30 juta rupiah dikalikan dengan biaya administrasi sebesar 0,2%, jadi hasilnya Rp60.000. Transaksi ketiga, yaitu pada tanggal 20 Januari, BPRS mentransfer sebesar 30 juta rupiah ke rekening Bapak Indra sebagai pembayaran porsi investasi BPRS. Jurnalnya, tanggal 20 Januari, WXA, investasi masyarakat masuk ke debit sebesar 30 juta rupiah dan kas atau kewajiban masuk ke kredit sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan masuk ke debit sebesar 30 juta rupiah. Dan pos lawan komitmen administrasi pembiayaan masuk ke kredit sebesar 30 juta rupiah. Transaksi keempat, tanggal 20 Februari, WXA, Bapak Indra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 5 juta rupiah dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto. Jurnalnya, pada tanggal 20 Februari, WXA, kas atau rekening nasabah masuk ke debit sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan bagi hasil masyarakat masuk ke kredit sebesar 1 juta rupiah. Untuk perhitungannya, yaitu laba bruto 5 juta rupiah dikalikan dengan porsi bank 20%, jadi hasilnya 1 juta rupiah. Transaksi kelima, yaitu pada tanggal 20 Maret WXA, Bapak Indra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 4 juta rupiah dan membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto pada tanggal 20 Maret WXA. Jurnalnya, tanggal 20 Maret WXA, kas atau rekening nasabah masuk ke debit sebesar Rp800.000 dan pendapatan bagi hasil masyarakat masuk ke kredit sebesar Rp800.000. Untuk perhitungannya yaitu laba bruto sebesar 4 juta rupiah dikalikan dengan porsi bank 20%, jadi hasilnya Rp800.000. Transaksi ke-6, yaitu pada tanggal 20 April WXA, Bapak Indra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 6 juta rupiah dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto. Jurnalnya, tanggal 20 April WXA,
kas atau rekening nasabah masuk ke debit sebesar Rp1.200.000 dan pendapatan bagi hasil musyarakah masuk ke kredit sebesar Rp1.200.000. Untuk perhitungannya, yaitu laba bruto sebesar Rp6 juta dikalikan dengan porsi bank 20%, jadi hasilnya Rp1.200.000. Transaksi yang terakhir yaitu transaksi ke-7 pada tanggal 20 April WXA. Saat jatuh tempo, Bapak Indra melunasi pembiayaan musyarakah besar Rp30 juta via debit rekening. Jurnalnya, transaksi tersebut adalah tanggal 20 April WXA. Kas atau rekening nasabah masuk ke debit sebesar Rp30 juta dan investasi musyarakah masuk ke kredit sebesar Rp30 juta. Cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.